Valentine's Day. Kembali lagi di channel kami. Episode dimulai. Hetal dan Kokila pun datang ke rumah Urmila. Kokila pun berkata, "Di mana Gopi?" Urmila pun mengatakan, "Bukannya Gopi sudah pulang, Ahem telah menjemput Gopi." Kokila terkejut mendengar perkataan Urmila. Hetal pun berkata, "Mengapa Ahem tidak memberi kabar padamu bahwa dia akan menjemput Gopi?" Kokila pun kembali berkata, "Ya, Ahemlah yang seharusnya menjemput Gopi." Kokila kembali berkata pada Urmila, "Di mana Kinjal?" Urmila pun menjawab, "Kinjal baru saja pulang dan ia ada di kamarnya sedang beristirahat." Urmila pun memanggil Kinjal, tetapi Kinjal berteriak sangat kasar dari dalam kamarnya. Urmila pun mendapat kesempatan untuk menghina Kokila. Urmila pun berkata, "Ya, seperti itulah sikap anakmu. Perkataannya sangatlah kasar kepadaku." Kokila hanya terdiam. Tiba-tiba Kinjal pun datang dan hendak berteriak pada Urmila, tetapi dengan terkejut melihat Hetal dan Kokila ada di sana. Urmila pun meminta Kinjal untuk menyiapkan teh untuk ibu dan bibinya. Kinjal hanya terdiam. Urmila pun kembali berkata, "Biarlah kamu duduk dan temani ibumu di sini. Biarkan aku saja yang membuatkan teh untuk mereka." Hetal pun menghentikan Urmila. Kokila pun berkata, "Kami datang tidak merepotkanmu. Kami harus pergi sekarang." Urmila pun meminta Kokila melihat alat pelangsing barunya. Kokila pun berkata, "Kami akan pergi sekarang." Hetal dan Urmila pun pergi. Terlihat di rumah Modi, Jigar pun masuk ke kamarnya. Tiba-tiba melihat taburan bunga dan beberapa lilin. Jigar pun mendekati Rasi. Jigar berkata, "Mengapa kau menelponku?" Rasi pun berkata, "Aku ingin memberikanmu kejutan di hari Valentine." Jigar pun berkata, "Mengapa kau lakukan semua ini?" Rasi pun memegang tangan Jigar. "Aku ingin mempunyai harapan kedua, ingin memenangkan hatimu kembali. Aku mohon maafkan aku." Jigar hanya terdiam. Terlihat di sisi lain, Ahem sedang mengendarai mobil. Ahem melihat Gopi yang sedang terlihat cemas. Ahem pun berkata, "Ada apa denganmu, Gopi?" Gopi pun mengatakan, "Ketika aku masih anak-anak, ibuku selalu membawaku ke tempat ini untuk makan kue kutbi." Ahem pun langsung menghentikan mobilnya. Gopi pun berkata, "Mengapa kau menghentikan mobilnya? Kita telah datang ke sini, mari kita makan kue kutbi." Gopi pun tersenyum senang melihat perhatian Ahem padanya. Ahem pun berkata, "Ayo kita turun." Ahem dan Gopi pun turun dari mobil. Ahem dan Gopi berjalan ke tempat jualan kue kutbi. Ahem pun berkata, "Mana yang enak, Gopi?" Gopi pun menjawab, "Malai kutbi." Ahem pun memesan untuk Gopi. Gopi pun berkata, "Kau harus mencobanya juga, Ahem, itu sangat enak." Ahem pun menganggukkan kepalanya. Ahem pun memesan satu kutbi lagi. Tiba-tiba seseorang datang pada Ahem dan menjual bunga mawarnya. Gopi hanya terdiam melihat Ahem. Seseorang tersebut pun meminta Ahem untuk membeli bunga mawarnya karena ini hari Valentine. Ahem langsung membeli bunganya. Ahem dengan yang sedang berada di tempat umum memberikannya pada Gopi. Gopi pun tersenyum bahagia melihat Ahem. Ahem pun berkata, "Selamat hari Valentine, istriku." Gopi pun tersipu malu dan mengambil bunga mawar di tangan Ahem. Gopi pun mengatakan terima kasih dan selamat hari Valentine untukmu, Ahem. Ahem terdiam malu. Tiba-tiba penjual kutbi pun datang. Ahem melihat piring kutbi, isinya lebih banyak. Ahem pun mengatakan, "Mengapa isinya banyak? Aku hanya pesan 2 piring dengan isi 1 kutbi." Penjual pun berkata, "Hari ini hari spesial Valentine, jadi aku memberikannya lebih untuk kalian yang selalu bahagia." Gopi dan Ahem pun mengambil kue itu. Gopi pun mengatakan, "Ahem, aku tidak bisa makan kue sebanyak ini." Ahem pun berkata, "Jangan khawatir Gopi, kau makan saja sebanyak yang kau mampu. Sisanya biarkan aku yang makan." Gopi pun merasa senang mendengar perkataan Ahem. Dan terlihat di rumah keluarga Modi, Kokila dan Hetal baru pulang dari rumah Urmila. Kokila pun bertanya pada Minty di mana Ahem, apakah Ahem sudah pulang.
Minty pun berkata, Ahem belum pulang nyonya. Kokila pun berkata, mengapa mereka belum pulang? Rasi dan Jigar pun turun. Tiba-tiba bel pun berbunyi. Minty pun membuka pintunya. Rupanya Gopi dan Ahem yang sampai di hadapan pintu. Gopi pun terkejut melihat ibu mertuanya sudah menunggu di ruang tamu. Gopi pun menyembunyikan bunga pemberian Ahem, tetapi Kokila pun melihatnya. Gopi dan Ahem pun masuk ke dalam rumah. Kokila pun berkata, Ahem, mengapa kau tidak menelponku bahwa kau telah menjemput Gopi? Ahem pun menjawab, ibu, aku sudah menelpon, dengan mengatakan kepada Rasi. Rasi pun menjadi sangat tegang. Rasi pun berkata, aku tidak mendengar suaramu di saat engkau menelpon. Ahem pun mengatakan, tetapi aku mendengar suaramu secara jelas. Rasi pun berkata, tidak, aku tidak mendengar suaramu, Ahem. Kokila berkata, oke Ahem, nanti kita pikirkan kesalahan Rasi. Tetapi kemana kau pergi dengan Gopi? Dan sampai saat ini kau dan Gopi baru pulang ke rumah. Ahem dan Gopi pun terdiam. Hetal pun mencoba mencairkan suasana dengan mengajak mereka untuk makan. Tetapi Ahem berkata, aku tidak merasa lapar, Bi, karena aku sudah memakan kue kutpi di jalan. Hetal pun berkata, tetapi ibumu telah menyiapkan kari kesukaanmu, Ahem. Ahem pun berkata, aku minta maaf karena aku sudah kenyang. Tiba-tiba handphone Ahem pun bersembunyi. Ahem pun mengangkat teleponnya dan pergi. Kokila pun melihat Gopi. Gopi hanya terdiam. Setelah menerima telepon, Ahem kembali ke ruang keluarga. Ahem pun berkata, ibu, aku akan pergi ke kamar. Ahem meminta Gopi untuk membawakan teh ke kamarnya. Gopi pun mengangguk. Kokila pergi dari ruang keluarga. Gopi melihat ibu mertuanya bersedih, sedangkan Rasi pun tersenyum melihat semua yang terjadi. Di kamar, Ahem sedang melamun. Tiba-tiba Gopi datang membawa teh untuk Ahem. Gopi pun melihat Ahem yang melamun. Gopi pun mendekati Ahem. Ahem, ini teh hangat yang engkau minta. Ahem mengambil tehnya. Gopi pun kembali berkata, Ahem, ibu pasti terluka. Ahem pun berkata, iya, itu adalah kesalahanku. Seharusnya aku katakan yang sebenarnya. Kemana kita pergi? Gopi pun terdiam. Di kamar Kokila, Kokila pun nampak khawatir karena Ahem tidak makan. Kokila pun berkata pada Cirak, Ahem lebih mementingkan Gopi daripada pekerjaannya. Aku telah menjemput Gopi di rumah Urmila, tetapi Ahem mengambil jam kerjanya untuk menjemput Gopi. Nah, sekian saja alur sinopsis terbaru Gopi Antv dari channel kami. Saksikan terus sinopsis selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.